Hai guys, welcome back to my channel. Makasih banyak udah klik video ini. Kenalin, nama gue Seya. Gue adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Inggris guys. Jadi gue udah 3 tahun lebih tinggal di Inggris. Dan biasanya video-video gue itu seputar kehidupan di Inggris, tinggal di Inggris tuh kayak apa, terus tips-tipsnya tinggal di Inggris, dan suka dukanya tinggal di Inggris guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kehidupan Inggris seperti apa, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentang kehidupan di Inggris. Kalau kalian yang biasa nonton video gue, kalian pasti tahu biasanya background gue itu background di apartemen gue ya guys. Jadi beda banget sama sekarang. Jadi sekarang gue kebetulan lagi ada di rumah mertua gue, jadi kayak masih ada tungku, terus kayak classic furniture gitu. Tapi walaupun view-nya berbeda, orangnya tetap sama ya guys, masih saya Anissa. Oke, jadi kali ini gue akan bahas tentang Black Friday di Inggris guys. Kalau misalnya kalian baru tahu Black Friday itu apa sih? Black Friday itu hari dimana diskon yang kayak bener-bener sangat parah banget. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti kayak Christmas deals, kalau nggak diskon akhir tahun gitu. Kalau di Inggris itu ada Black Friday. Sebenarnya Black Friday itu bukan budaya Inggris ya guys, tapi aslinya itu budaya Amerika. Jadi Black Friday itu apa sih? Jadi Black Friday itu biasanya dirayakan di hari Jumat setelah Thanksgiving. Dan Thanksgiving itu bener-bener budaya Amerika guys, bukan budaya Inggris. Dan Black Friday itu pasti adalah di hari Jumat terakhir di bulan November. Jadi kalau misalnya tahun ini tuh tahun 2022, bulan November, hari Jumatnya itu di tanggal 25 November gitu guys. Tahun ini ya, tahun depan mungkin beda hari Jumatnya tanggal berapa. Kalau di Inggris tuh sebenarnya lebih common Boxing Day daripada Black Friday. Jadi Black Friday ini sendiri sebenarnya budaya Amerika. Cuma karena penjualan salesnya kayak gila-gilaan ternyata, akhirnya Inggris juga kayak nggak mau kalah. Oke, mari kita lakukan hal ini. Dan kalau di Amerika itu Black Friday itu udah ada dari tahun 1950 dan dicetuskannya tuh di Philadelphia kalau nggak salah. Dan kalau di Inggris itu sebenarnya baru di tahun 2010 yang dicetuskan oleh kayak Amazon, terus John Lewis, terus Argos sama Ferry. Jadi mereka itu kayak taulah Amazon ya, Ferry dan John Lewis itu adalah kayak online brand yang menjual berbagai macam kebutuhan gitu. Jadi mereka kayak membawa budaya dari Amerika itu ke Inggris. Dan jadi kalau Black Friday itu yang paling ditunggu-tunggu sama orang adalah diskonnya guys. Itu kayak mungkin dari kalau di Amerika tuh bisa dari 50 sampai kayak 90% maybe gitu. Kalau di Inggris itu kayak bertahap. Tapi tetap diskon ya guys. Maksudnya gak main-main juga diskonnya, kayak parah, murah banget. Walaupun Black Friday itu di hari Jumat terakhir di bulan November, biasanya di Amerika ataupun di Inggris itu ada namanya Early Black Friday. Jadi kayak seminggu atau 2 minggu sebelum hari H Black Friday itu udah banyak yang kayak apa ya, diskon-diskon yang kayak bermunculan. Walaupun mungkin gak fantastis nanti di hari Jumat, tapi sudah mulai kayak banyak yang kasih diskon nih. Apalagi kalau misalnya kalian memang ngincer barang-barang elektronik, itu top penjualan saat Black Friday. Nanti gue akan kasih tahu ke kalian website-website apa aja yang ngasih diskon gila-gilaan di Inggris ya saat Black Friday. Dan juga sebenarnya Black Friday itu nggak cuma online doang, udah pasti ada offline ya, ada offline, ada online. Cuma kalau di Inggris itu lebih banyak online sekarang mungkin daripada offline, karena emang kayak sempat ada kejadian kayak 7 tahun yang lalu Black Friday di Inggris tuh kayak chaos, orangnya kayak berebutan segala macem. Jadi sekarang kalian tinggal bisa duduk di rumah, beli barang-barangnya, nggak usah kayak kepanikan, kegencet-gencet, kehabisan napas, terus pass out. Tinggal duduk di rumah, buat online pun sebenarnya itu diskonnya juga gila-gilaan guys. Jadi website apa aja saya yang udah buka Early Black Friday mulai dari sekarang awal-awal November. Ini gue kasih tahu ya guys. Jadi ada Amazon, ada Argos, terus ada John Lewis, dan juga ada Very, bahkan ada Liverpool FC gitu. Jadi kalau kalian pecinta Liverpool ya, kalian bisa buka website Liverpool FC, itu udah ada Early Black Friday deals. Kapan lagi guys beli jersey diskon gitu kan? Gak cuma Liverpool, ada klub-klub lainnya mungkin kayak Chelsea, MU, ya segala macam bisa kalian cek juga di situ. Jadi menurut data tahun lalu guys, Black Friday di Inggris, ada beberapa website yang potongan harganya kayak luar biasa, oke? Jadi ini bakal gue kasih tahu guys website apa aja yang potongannya gede banget tahun lalu. Semoga mereka akan melakukan potongan itu lagi di tahun ini gitu guys. Jadi yang pertama ada Very.com ini juga salah satu pencetus Black Friday di Inggris ya guys. Tahun lalu mereka itu ngasih potongan 200 pound untuk pembelian kamera. Gila guys, kayak kalian bayangin kalian beli kamera harga 10 juta, terus di diskon kayak 2 juta. Wow! Dan Very juga kasih diskon tahun lalu nih guys, 120
pounds untuk iPhone. Gila, kalian bayangin 120 pound diskon buat iPhone itu lumayan gede, karena iPhone tuh kadang-kadang suka jarang ngasih kayak diskon yang segede itu guys. Bahkan kalau di Apple-nya sendiri itu mereka nggak kayak ngasih diskon, tapi di Very ini mereka ngasih diskon. Semoga tahun ini mereka ngasih diskon yang sama ya, jadi pantengin aja tuh website Very. Yang kedua ada Currys. Currys itu salah satu brand elektronik juga ya guys, yang jual berbagai macam home appliance, ada juga ada TV. Jadi tahun lalu untuk TV itu Currys ngasih potongan diskon sekitar 200 pound dan 50 pounds diskon ya guys untuk smartwatch kayak dari Samsung dan kawan-kawannya. Udah gitu diskon 60 pounds untuk semua home appliance. Dan juga ada Amazon. Amazon tuh tahun lalu kayak ngasih diskon sekitar 50 pound dari berbagai macam item. Jadi Amazon kan gak cuma elektronik ya guys. Jadi Amazon kalian bisa beli selimut mungkin, skincare, atau macem-macem lah. Banyak banget kalau di Amazon. Semoga tahun ini diskonnya sama, bahkan mungkin lebih banyak guys. Dan kalau tadi gue kasih tahu kalian toko-toko yang ngasih early Black Friday, kalau sekarang gue akan kasih tahu kalian ke toko-toko yang hanya ada di tanggal itu, which is tanggal 25 ya. Itu biasanya produk-produk fashion guys. Kayak misalnya JD ya. Jadi kalau kalian yang sudah menantikan, aduh Air Jordan nih pengen diskon, itu kalian langsung pantengin si JD itu. Selain JD juga ada Sport Direct ya guys. Dan guys, selain JD sama Sport Direct, biasanya kayak skincare high-end, kayak Estee Lauder, Ulta Beauty, itu mereka di hari H gitu diskonnya. Saya yang paling favorit untuk cewek-cewek nih, tahun lalu tuh diskonnya sampai parah, gede-gede banget, 50-70% diskonnya. Itu adalah Boohoo sama Pretty Little Things. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli coats, bayangin guys, coat dengan diskon 50%, 70% itu kayak pusing banget gak sih? Kayak harus siap-siapin uang yang banyak saat Black Friday guys. Dan kalau kalian yang tinggal di Indonesia pengen ngerasain keriaan Black Friday gitu guys, pengen belanja barang-barang diskon di Inggris tapi dari Indonesia, bisa banget guys. Kalian gak usah khawatir karena ada jasa namanya titipbelin.com yang bisa memudahkan kalian berbelanja di Inggris tanpa harus pergi ke Inggris guys. Dan caranya gampang nih guys, kalian cuma tinggal buka websitenya titipbelin.com. Nah abis itu kalian langsung kayak copy paste ya produk yang memang kalian sudah tahu nih pengen beli apa ke Titipbelin. Nah ini yang paling gue suka itu adalah fitur copy paste-nya guys. Jadi Titipbelin itu memudahkan kalian untuk melihat estimasi barang hanya dengan copy paste link ke Titipbelin guys. Dan kalian gak usah pusing-pusing harus convert dulu ke pound sterling segala macam, karena Titipbelin itu menggunakan pembayaran dengan rupiah dengan berbagai macam jenis pembayaran guys. Kalian gak usah khawatir ada biaya-biaya tambahan yang bikin kalian stres gitu setelah nyampe biaya cukai atau segala macam, karena Titipbelin ada transparansi biaya yang akan memberitahukan biayanya secara jelas guys di awal. Tapi saya kalau misalnya nitip just gitu, gue takut banget barangnya nanti tahu-taunya ada di Cina terus nggak nyampe kemana. Oh tenang, tidak usah khawatir karena Titipbelin itu ada fitur tracking guys. Jadi memudahkan untuk kalian tahu di mana posisi barang kalian. Kalau kalian masih kayak takut, iya deh lu bilang aman, terserah deh. Tapi gue takut sih kalau beli dari barang luar negeri, apalagi kalau misalnya barang mahal. Aduh, nggak usah khawatir, karena Titipbelin itu sudah digunakan lebih dari 19.000 transaksi dan juga jaminan barang sampai. Jadi kalian tuh tinggal duduk, dingin, dandan di rumah. Kalian mau ada di Sulawesi, di Papua, di Jakarta, di Condet. Itu semua tinggal duduk manis aja, nanti langsung datang depan rumah kalian guys. Dan saat ini belanja di luar negeri gratis minimum CBM, jadi kalian nggak usah takut kena minimum pembelian. Tapi syarat ketentuan berlaku ya. Dan khusus Black Friday kali ini ada potongan senilai 8 juta rupiah ya guys di periode transaksi ini. Jadi cuma di tanggal segini aja guys. Jadi siap-siap ya. Cus, belanja. Dan kalau kalian masih bingung atau pengen tanya-tanya gimana caranya dan juga barang gua sudah sampai mana segala macam, gak usah khawatir karena Titipbelin itu ada konsultasi gratis 24 jam via WhatsApp. Jadi kalau kalian overthinking malam-malam pengen tahu barangnya di mana atau stres dan segala macam, kalian bisa langsung kontak admin Titipbelin via WhatsApp guys. Pasti dibales. Nggak kayak mantan kamu yang cuma di-read satu doang. Pasti dibales, yakin gue. Dan gue nih kasih tips nih ke kalian, tipsnya berbelanja di saat Black Friday. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa yang mau dibeli. Kalian kalau orang yang misalnya kalap, gue nih kalapan nih guys orangnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak mau beli, tiba-tiba jadi langsung pengen beli. Nah, jangan kayak gitu guys. Nanti kalian bakal menyesal dan ketika kalian pengen sesuatu, tapi uang kalian udah habis. Jadi sebelum Black Friday, kalian itu list barang-barang yang kira-kira
misalnya mau dikasih buat siapa, atau mungkin buat diri sendiri tuh ditulis, oh gue pengen beli tas, gue pengen beli skincare, gue pengen beli sepatu. Jadi kalau nanti ada deals dari early Black Friday maupun Black Friday, kalian udah tahu list-list barang apa aja yang harus kalian beli gitu. Yang kedua adalah cari tahu harga asal sebelum diskon, karena ada beberapa company yang memang kayak mengatasnamakan Black Friday, tapi sebenarnya itu bukan Black Friday, kayak ya udah kasih diskon aja, gue naikin harga dulu. Tau kan kayak adalah teknik marketing seperti itu yang biasanya memang harganya dinaikin dulu, habis itu baru dipotong diskon. Jadi sebenarnya nggak diskon gitu. Jadi ketika walaupun dikasih diskon, anjir harga aslinya 200 pound misalnya. Pas lihat di sini harga 400 potongan 50%. Jadinya 200, ya sama aja sebenarnya nggak diskon kan itu. Jadi pastiin kalian udah harus tahu harga aslinya. Dan yang terakhir adalah beli yang emang pengen kalian beli. Jadi ini selingan aja nih guys. Jadi gue pernah ambil kelas sales gitu. Itu tuh ternyata ada ilmunya. Jadi pembeli itu bisa loh membeli karena emosional gitu. Jadi nggak pikir logika, tapi karena emosi. Waduh, ini orang-orang rebutan beli. Akhirnya jadi pengen beli padahal sebenarnya nggak mau beli gitu. Jadi bener-bener emosinya harus stabil ketika kalian pengen beli. Begitu tipsnya, siapa tahu membantu ya guys. Oke deh guys, makasih banyak udah nonton videonya. Jangan lupa semangat olahraga jari ya, supaya nanti kalian langsung bisa berbelanja di Black Friday di website Inggris dan juga langsung terbangkan ke Indonesia. Oke guys, makasih banyak udah nonton videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share videonya. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. So, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping